kita memulai ibadah kita pada pagi siang hari ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak, mempersiapkan hati dan juga pikiran kita untuk memuji, menyembah Allah dan mendengarkan firman-Nya. Lagu berikut ini akan mengiringi saat teduh kita untuk kita siap beribadah kepada Tuhan.
Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenarannya, memuji Dia dan bersekutu bersama-sama. Ibadah pertama dan ibadah kedua kita memiliki tamu, yaitu Bapak Pendeta Chang Kwifa bersama istri Buliana dan kedua anaknya. Silakan berdiri, mari kita beri tepuk tangan. Silakan duduk. Bapak Pendeta Chang Kwifa berasal dari Bandung. Beliau dan istrinya adalah konselor pernikahan ya. Kemarin sudah memberikan seminar tentang keluarga. Mari kita persiapkan diri kita. Sebelum kita mulai, mari kita beri salam kanan kiri kita. Katakan salam berkat, salam kasih. Tuhan menyertai kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari dengarkanlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian, anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai kita, memberkati ibadah kita. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, selamat datang kembali di rumah Tuhan pada siang hari ini. Senang sekali bisa lihat Bapak Ibu pada siang hari ini memprioritaskan untuk pergi ke rumah Tuhan. Karena lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain, amin. Haleluya. Sebelum kita mulai, kita mau tengok kanan kiri dan bilang, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Mari dengan segenap hatimu katakan, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, memandang wajahmu.
kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Ku bawa sembahku, sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari kita mau lebih lagi, kita mau pandang wajah-Nya, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami bawa sembah kami Bapa, membawa sembah, menyatakan betapa besar Engkau Tuhan. Kebesaran-Mu mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau sembah Dia, Allah yang luar biasa, Allah yang besar. Terima kasih Tuhan yang hadirat-Mu datang Tuhan atas kami satu persatu Tuhan, menjamah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau sembah Dia, kita mau sembah Dia, Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu Tuhan yang turun atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan atas segala sesuatu Tuhan, karena Engkau baik Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan lebih lagi. Kan ku sembah. Terima kasih Tuhan. Kan ku sembah. Ini penyembahan kami Tuhan. Kan ku sembah. Oh Tuhan, Kau kami sembah Tuhan. Kau ku sembah. Haleluya. Kau ku sembah. Mari sembah Dia. Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari angkat tanganmu bersama dan katakan,
Tuhan, buat hadirat-Mu Tuhan yang boleh datang atas kami satu persatu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah jamah kami satu persatu Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang datang Tuhan, untuk kebaktian kami pada siang hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan mulai Tuhan, kiranya Engkau yang berkati, kiranya Engkau yang beracara Tuhan atas ibadah kami dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau yang pegang kendali Tuhan, biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Masih semangat buat puji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan, ku harapkan bukti dari segala yang tak kulihat, iman yang berikanku kekuatan, untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Kita mau sama-sama sorak, hey, 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 dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Katakan bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang, ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorai, hey, 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 dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Mari kita bersorak bagi Dia. Sorak, hey, 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 dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Kita mau tepuk tangan di atas sama-sama ya. Kita mau tepuk tangan sama-sama dan katakan, tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Mari kita mau sorakan sama-sama. Sorak, hey, 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 dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Kita mau sorak bagi Dia. Sorak, hey, 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 dengan segenap hati, Raja semangat mau memuji Tuhan, amin.
Yang percaya bahwa kita punya Allah yang hebat, boleh tepuk tangan sama-sama dan katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Siapa namanya? Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Berkuasa di bumi, di surga, bertahta, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari dengan iman sama-sama katakan, berkuasa di bumi, di surga, bertahta, bertahta dalam kemuliaan. Dialah, dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Yang percaya kita punya Allah yang hebat, boleh tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Kita mau tepuk tangan sama-sama dan katakan dengan iman, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Siapa namanya? Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi siapa? Tuhan Allah kita. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat, saya persilahkan untuk duduk kembali. Haleluya. Bapak Ibu mungkin sudah sering dengar ya cerita tentang Tuhan Yesus keluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, kemudian dipersiapkan di tanah perjanjian. Nah, tapi di tengah-tengah saat bangsa Israel ini mau keluar dari tanah Mesir, waktu mereka ada di padang gurun, bangsa Israel ini kan mengeluh ya, kenapa ya Tuhan, kok saya harus ada di padang gurun ini? Padahal di Mesir makanannya masih kita bisa makan, kita masih bisa minum. Tapi kenapa malah diajak ke padang gurun seperti ini?
mereka mempertanyakan gitu ya rencananya Tuhan. Sadarkah Bapak Ibu bahwa terkadang kita juga seperti bangsa Israel. Kadang kita juga mempertanyakan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kadang kita bertanya, kenapa sih Tuhan kok saya yang harus menderita? Kenapa sih kok saya yang harus kehilangan? Kenapa sih kok harus saya yang gagal? Kayaknya orang lain hidupnya enak, kenapa harus saya? Kadang kita juga mempertanyakan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tapi sadarkah Bapak Ibu bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita itu jauh lebih baik, jauh lebih dari apa yang kita pikirkan, jauh lebih luar biasa dari apa yang kita pikirkan. Kadang kita nggak mengerti, kadang nggak terselami oleh pikiran kita. Tapi rencana Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Bukankah Tuhan yang keluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian merupakan Tuhan yang sama yang akan keluarkan saya dan Bapak Ibu Saudara dari segala persoalan dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Kau Bapa, hanya Kau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita mau nyanyikan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Walau kadang kami tak mengerti Bapa,
hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau semua dunia bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari kita mau sembah Allah kita. Ku sembah Kau, Yesus, hanya Kau Bapa. Satu-satunya Allah dalam hidup kami, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah dalam dunia. Semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kita mau lebih lagi, kita mau sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau Allah dalam hidup kami, Allah hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Sekali lagi katakan, Kau tetap Allah. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk satu hari Minggu yang begitu indah yang Tuhan karuniakan kepada setiap kami sebagai satu hari perhentian di mana kami boleh menenangkan diri kami dan mendengarkan akan firman-Mu yang kami mengimani bahwa itu akan memberikan kehidupan, kekuatan bagi setiap kami. Dan terima kasih untuk sebuah gereja yang indah, GIA Kudus, yang dimana kami boleh tertanam. Dan kami meyakini di dalam kami tertanam di gereja ini kami juga boleh bertumbuh dan berbuah lebat di dalam berbagai dimensi kehidupan dan kami siap untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkatilah akan momen yang sangat singkat ini di mana kami ingin mendengarkan firman Tuhan dan kiranya nama Tuhan ditinggikan dan sungguh kami pulang dengan membawa berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja, kami serahkan seluruh doa ini. Amin. Ya, shalom. Selamat hari Minggu dan senang sekali bisa ada di GIA-ku ya. Ini suatu panggilan yang unik ya, GIA Kudus. Terima kasih Pak Pendeta Minggus. Dari kemarin saya boleh melayani di seminar Pak Sutri, lalu tadi pagi kebaktian 1, ini kebaktian 2, dan selesai dari sini saya dan keluarga akan langsung pergi ke Surabaya. Dan langsung dari Surabaya nanti hari Jumat ke Jogja, baru pulang lagi ke Bandung dalam satu rangkaian merit seminar Jawa Tour ya. Dan semoga tahun depan boleh kesini lagi ya Pak Minggus. Thank you ya. Oke, ada satu tema yang kita akan gumulkan bersama yaitu keluarga yang kaya di dalam kemurahan. Sebelumnya tak kenal tak sayang, maka saya
memberikan ini foto 2 tahun yang lalu. Sebelum anak saya yang wanita yang Jolin pergi ke Portland untuk studi. Kayaknya kita perlu foto lagi ya Lin ya. Sebelum nanti pulang. Ini anak saya lagi ada di Indonesia karena lagi summer holiday ya. Jadi saya Pendeta Canggu Iva dengan Liana sudah menikah 25 tahun ya. Jadi tahun ini sudah silver wedding. Tapi rasanya perjalanan masih panjang menuju gold ya. Karena gold itu katanya 50 tahun ya. Dan saya punya 3 anak. Pertama namanya Justin, yang kedua Joylin, dan yang ketiga Josen. Kalau Bapak Ibu ke Bandung, kabari saya. Nanti saya ajak ngopi, oke? Di kafe. Dengar-dengar Pendeta Elisa mau ke Bandung ya Pak. Nanti kita ngopi ya Pak. Dan di Bandung itu makan Sunda ya. Jadi makan seluruh daunan kecuali daun pintu dan daun dendela itu ya. Tidak kita makan karena keras. Tapi pasti ada ayam gorengnya. Oke, itu perkenalan singkat. Dan hari ini kita akan memasuki satu tema yang tidak mudah. Karena setiap kali saya diberikan ayat-ayat firman Tuhan, pastinya saya harus bergumul terlebih dahulu. Dan ayat yang diberikan oleh gereja itu adalah dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai yang ke-15, cukup panjang. Tetapi saya mau mengajak kita untuk fokus ke 5 ayat saja yang pertama. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat dan menyimaknya bersama. Nah, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ya, jadi yang kita mau coba soroti adalah di dalam kaya di dalam kemurahan. Ya, itu dari 2 Korintus 8 ayat yang kedua, saya bacakan sekali lagi. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Jadi ada istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah enrich, generosity. Nah, generosity itu sendiri artinya memberi. Ya, memberi. Dan di dalam kehidupan kita orang Kristen, ya, yang di depan tolong bisa itu ikutin the multimedia team, oke. Ini udah kebaktian kedua, please fokus. Ya, jadi kemurahan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, saya percaya ada tindakan atau kebiasaan untuk memberikan persembahan ya, itu gift. Dan kita anak-anak Tuhan boleh dibilang itu mungkin seperti orang Israel, di mana orang Israel itu dikenal sebagai the people of the book. Orang-orang buku. Kenapa? Kenapa disebut orang-orang buku? Karena di dalam kehidupan sehari-hari dan budaya, kebiasaan, dalam pikiran, tingkah laku itu diatur oleh buku. Ya. Dan buku itu bisa tertulis oleh karena Tuhan berfirman kepada para nabi. Dan nabi memberikan akan aturan-aturan itu supaya terjadi shalom. Dan shalom itu artinya adalah ketertiban dan keteraturan. Nah, salah satu yang diatur di dalam pemberian itu juga adalah di dalam ayat-ayat pertama daripada firman Tuhan. Kalau kita melihat ya, kita langsung di dalam Kejadian pasal 4 itu baru buka, baru baca firman. Ternyata langsung diperhadapkan.
tentang anak daripada Adam dan Hawa yang memberikan persembahan, memberikan pemberian. Nah, saya percaya bahwa di dalam pemberian ini mungkin Bapak Ibu pernah bertanya-tanya ya, kalau kita melihat, coba Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah. Oke. Dan kemudian Habel mempersembahkan anak sulung, kambing domba, yakni lemak-lemaknya. Bapak Ibu masih ingat persembahan siapa yang ditolak Tuhan? Kain ya. Kenapa Tuhan menolak persembahan Kain? Apa karena Tuhan tidak suka sayuran? Tuhan lebih senang daging? Nah, dulu saya pernah berpikir begitu ya. Tapi kalau kita mencermati ayat ini, kita perhatikan bahwa ternyata Kain itu dari kalimatnya mempersembahkannya kelihatannya asal. Karena kalimatnya cuma begitu. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah. Sebagian itu yang mana? Yang baikkah? Yang burukkah? Yang banyakkah? Yang sedikit? Tidak tahu. Dan manusia yang telah jatuh di dalam dosa, kita mengerti, sangat sukar untuk memberikan yang terbaik, sangat sukar. Ya. Termasuk kita sendiri, termasuk saya sendiri. Saya kalau punya sesuatu yang baik, waduh, itu pasti maunya di-keep untuk diri sendiri. Mau kasih orang, aduh, pikirnya ribuan kali ya. Nah, tetapi ada jejak-jejak iman yang kita bisa lihat dari Habel. Di situ dituliskan dia mempersembahkan anak sulung. Ya, dari kambing domba, ini sangat spesifik. Jadi domba itu kalau beranak bisa 1 sampai 3. Nah, kalau misalnya beranak 3, kasih 1, puji Tuhan masih ada 2, ya kan? Tapi kalau beranak 2, kasih 1, puji Tuhan masih ada 1. Tapi kalau beranak 1, dalam suatu tekad mempersembahkan, maka bisa jadi dia tidak menerima bagian. Semuanya dikasihkan bagi Tuhan. Ini sangat spesifik. Dan kemudian kita berpikir, apakah yang sulung itu mungkin kurus kering begitu? Tetapi tidak. Itu ada kalimat yakni lemak-lemaknya. Sehingga ini persembahan kelihatannya adalah selain dia sulung, dia spesifik, dia terbaik, dia ada lemaknya. Jadi ini juga yang gemuk. Maka persembahan ini diterima oleh Tuhan. Bapak Ibu, waktu kita memberikan persembahan bagi Tuhan, bagaimana cara kita memberikan? Asal, pokoknya kasih, atau kita memikirkan secara spesifik yang mana yang bagus, yang mana kita juga tahu ini kurang bagus, yang kurang bagus tidak layak diberikan kepada Tuhan, tetapi yang terbaiklah, karena Tuhan adalah Allah sumber segala kebaikan yang mengaruniakan berbagai kebaikan dalam hidup kita. Bagaimana mungkin kita memberikan yang sisa kepada Tuhan? Nah, di dalam kitab Kejadian baru buka ya, sebagai the people of the book, kita sudah diperhadapkan dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan dan memberikan yang terbaik. Kita melanjutkan akan firman Tuhan di Nuh. Nah, kita mengerti bahwa dalam kitab Kejadian juga diceritakan setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka beranak pinak dan dikatakan bahwa seluruh umat manusia itu dari hatinya muncul hanyalah kejahatan. Hanya kejahatan. Wah, Tuhan lihat manusia itu ya. Aduh. Hidup hanya untuk membunuh. Hidup hanya untuk mencuri. Hidup hanya untuk memfitnah. Hidup hanya untuk menyakiti orang lain. Maka Tuhan kemudian mengirimkan air bah untuk memusnahkan manusia yang jahat itu. Tapi ada satu keluarga yang diingat oleh Tuhan, yaitu Nuh. Dan setelah air bah itu berlalu, maka firman Tuhan itu mencatat dalam Kejadian pasal ke-8 bahwa Nuh mempersembahkan korban bakaran dari binatang yang tidak haram. Ya. Lalu ada kalimat cukup unik di situ ya. Ketika Tuhan mencium persembahan yang haram itu, Tuhan berjanji untuk tidak akan mengutuk bumi lagi. Lalu Tuhan berkata, setiap musim akan berlalu. Ada panen yang berhasil. Ada langit yang cerah. Ada hujan yang cukup. Supaya cukup ada makanan di muka bumi. Luar biasa ya.
Jikalau kita memberikan persembahan yang terbaik, Tuhan bisa menyatakan janji. Nah, kita melihat lagi berikutnya bahwa Abraham, ya, Abraham juga itu dicatat dia memberikan persembahan. Bahkan salah satu persembahan yang dicatat oleh kitab Ibrani dan Perjanjian Baru, situ dikatakan Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, raja kebenaran dan raja damai sejahtera. Lalu ada kata di situ 1/10, oke? Yang menjadi satu perhitungan dari apapun yang kita miliki, yang kita hasilkan, 1/10 itu bagi Tuhan. Nah, melanjutkan lagi di dalam Abraham, maka ada Yakub dan Esau. Di situ dikatakan dalam Kejadian bahwa Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Yaitu ini sebuah kisah setelah dia berhasil rekonsiliasi dengan kakak sulungnya yang puluhan tahun itu dulu sebelum dia kabur ke rumah paman Laban, Esau itu ingin membunuh dia. Kurang ajar kamu mengambil hak sulung saya. Kurang ajar kamu telah menipu papa. Sehingga berkat itu harusnya jatuh ke aku, telah kamu curi. Wah, Esau itu betul-betul ingin membunuh Yakub. Maka kemudian Yakub kabur jauh ya, sampai ke rumah paman Laban. Nah, sekian belas tahun kemudian dia sudah punya 2 istri, 2 gundik, punya banyak anak. Dia pulang ke tanah Kanaan. Ketemu Esau lagi, masih hidup dia. Wah, dia takut sekali karena Esau datang dengan 400 orang yang dikatakan gagah perkasa. Wah, saat itu Yakub ketakutan. Maka ada kisah Yakub bergulat melawan Allah. Dan hasil daripada pergulatan itu dikatakan Yakub itu menang. Engkau adalah Israel. Ya, ganti nama ya. Engkau adalah Israel. Kenapa? Karena engkau telah bergulat melawan Allah dan menang. Menang apa? Karena Yakub berkata, sekali-kali aku tidak akan melepaskan engkau kecuali engkau memberkati aku. Wah, untuk mendapatkan berkat Tuhan, mendapat penyertaan Tuhan, sampai bergulat dan dikatakan dia menang. Menjelang fajar menyingsing, akhirnya seperti malaikat itu, tapi itu ada perwakilan Tuhan. Dia akhirnya memberkati akan Yakub. Ya. Dan setelah itu dia ketemu Esau. Dengan 400 orang, dia pikir mati aku. Ini siap matiin aku nih. Karena sekian tahun yang lalu pernah janji mau bunuh aku. Tapi apa yang terjadi? Jikalau ada Tuhan, situasi kekelaman bisa begitu mudah diubah. Esau melihat Yakub dari jauh, dia peluk. Sambil dipeluk, Yakub deg-degan kali ya. Ini orang nusuk gua nggak nih? Ya kan begitu kan? Kan orang begitu kan di film-film tuh dari jauh. Tato bunuh. Jadi dia deg-degan. Tapi betul sampai terakhir benar-benar Yakub itu lolos daripada Esau. Bahkan semua persembahan untuk Esau ditolak. Tidak usah adikku, aku sudah punya semuanya. Wah, rupanya Esau juga berjuang di dalam kehidupan. Tetapi apa yang beda antara Yakub dan Esau sehingga dikatakan dalam firman Tuhan dalam Maleaki, kemudian diulang dalam Roma. Aku mengasihi Yakub tetapi membenci akan Esau. Apa yang berbeda? Samanya kaya, samanya anak Ishak. Yang beda adalah, coba baca Alkitab, lebih jeli, lebih jitu. Yaitu Yakub saat menghadapi situasi yang buruk, dan saat sudah terlepas dari situasi yang buruk, dia selalu membangun mezbah. Dan saat membangun mezbah, selalu ada persembahan yang diberikan bagi Tuhan. Tetapi Esau, coba cari. Saya baca Alkitab ini, saya bolak-balik. Saya tidak pernah menemukan satu kali pun Esau itu memberikan persembahan ataupun membangun mezbah bagi Tuhan. Padahal lahir dari rahim yang sama, Ishak dan Ribka. Tetapi bisa menghadirkan 2 anak yang sangat berbeda dalam sikap kepada Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita adalah orang percaya. Bagaimana anak-anak kita? Kita bergumul ya. Dan kita berdoa. Kalau kita punya 2 anak, 2 anak masuk surga. Amin. Kalau kita punya 3 anak, 3 anak masuk surga. Amin. Kalau kita punya 1 anak, 1 anak masuk surga.
Tetapi dalam kisah Yakub dan Esau sampai firman Tuhan berkata, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Bagaimana nasib kekekalan daripada Esau? Mendarat di sorga kah? Atau berakhir dalam kebinasaan? Wah, kita tidak tahu ya. Tetapi bagi kita yang sudah betul-betul anak Tuhan, ada tandanya. Tandanya apa? Kau dapat kesulitan, cari Tuhan. Amin. Setelah diluputkan dari kesulitan yang begitu besar, kita pun datang kepada Tuhan memberikan persembahan. Nah, itu tanda daripada anak Tuhan ya. Tapi Esau ini gak kelihatan. Tidak kelihatan dia punya tanda. Dia sukses sendiri, gak ingat Tuhan. Dia susah sendiri, ngamuk-ngamuk aja mau bunuh orang. Dan orang itu adalah adiknya sendiri. Tidak pernah dia berkeluh kesah kepada Tuhan. Dan dikatakan firman sekali lagi, aku membenci Esau. Nah, kisah daripada firman Tuhan itu terus bergulir Bapak Ibu. Dari the patriarch, para pemimpin-pemimpin iman. Sampai kemudian terjadinya satu bangsa Israel. Maka kita mengerti dalam era Musa, kalau Bapak Ibu membaca dari kitab Imamat, diulang juga dalam bilangan dan ulangan, maka ada aturan di dalam memberikan persembahan. Nah 1 sampai 4 itu adalah suatu persembahan yang khusus untuk korban penebusan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini loh. Kita ini telah jatuh dalam dosa, ya toh. Sementara Allah sumber berkat itu, dia kudus. Dia maha suci, dia maha mulia. Nah, kita yang berdosa ini, Allah yang kudus itu bertata di mana? Di kemah suci. Kemudian setelah Salomo ada bait Allah. Maka kita yang berdosa mau menghadap Tuhan sebagai sumber kelepasan, sebagai sumber daripada berkat, sebagai sumber daripada kehidupan. Tetapi karena kita berdosa, maka kita harus memberikan zaman itu, ya 4 korban itu. Korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban pendamaian, atau korban keselamatan. Ini 4 macam. Baru berhak menghadap tahta Tuhan. Dan ngasihnya juga gak boleh sembarangan. Ada aturan-aturan yang sangat khusus. Tetapi setelah penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus dan kita memasuki era perjanjian baru, maka 4 korban ini sudah tidak ada. Yang tersisa adalah korban kelima, 6 dan 7. Yang sejak masa perjanjian lama itu juga sudah diberikan aturan oleh Musa. Dan aturan ini biasanya kemudian memang diberikan kepada Tuhan, persembahan sulung, khusus, perpuluhan, tetapi diserahkan kepada orang Lewi. Nah orang Lewi itu adalah orang-orang yang memelihara akan kemah suci. Memelihara akan bait Allah. Menjaga supaya tetap bersih. Dan yang terutama supaya di situ ada dupa yang tidak boleh mati. Di situ ada api yang tidak boleh mati. Artinya nyala 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan. Sepanjang kemah suci itu ada, maka itu harus menyala. Ya. Dan mereka juga melayani akan pelayanan daripada korban tersebut. Nah ini di era Musa. Nah di era perjanjian baru, maka kita mengerti ada 2 macam persembahan. Jadi persembahan korban sudah tidak ada, digantikan dengan Kristus. Maka kemudian persembahan materi itu pada banyak gereja itu masih dipelihara. Ya. Seperti persembahan sulung, artinya apa? Artinya ini yang saya dapat waktu saya masih muda dulu ya, ibadah di Jakarta. Dijelaskan, sulung itu artinya waktu terima gaji pertama. Dikasih kepada Tuhan. Oh, kasihnya gimana? Semuanya, iya, semuanya. Saya masih ingat dulu ya, waktu dapat gaji pertama, kasih semuanya kepada Tuhan. Waduh, ini otak mikir, berhitung gitu kan. Ini kalau tak kasih, tak aku hidup bagaimana gitu kan. Ini betul-betul butuh langkah iman ya. Saya masih ingat waktu saya baru pertama kali melayani di satu gereja, oke, itu juga saya berikan. Satu seamplop-amplopnya itu saya masukkan ke dalam kantong persembahan, itu persembahan sulung. Wah, itu tidak mudah. Kenapa? Karena itu begitu dikasih semua, itu kan honor 1 bulan. Ini after this, ini anak istri makan apa, kan begitu ya. Jadi itu betul-betul butuh iman, butuh keberanian.
bersandar kepada Tuhan yang hidup. Nah, persembahan khusus itu juga ada. Misalnya apa? Misalnya Bapak Ibu puji Tuhan buka toko. Wih, ya, senang sekali ya. Kadang-kadang kita hamba Tuhan hadir dalam pemberkatan untuk orang yang buka usaha. Nah, itu boleh memberikan persembahan khusus. Baru sembuh dari sakit penyakit yang lama. Waduh, tahu-tahu sembuh. Wah, itu juga boleh memberikan persembahan khusus. Waktu merayakan wedding anniversary, mengingat bagaimana Tuhan telah memelihara daripada tahun-tahun pernikahan, itu juga bisa memberikan persembahan khusus. Ada sesuatu yang khusus, kebaikan Tuhan yang kita alami, maka kita memberikan persembahan. Nah, ada juga persembahan perpuluhan, di mana ada gereja yang masih terus untuk mengkumandangkan hal ini, tetapi ada juga yang berkata, oh ini sudah tidak lagi menjadi hukum dalam perjanjian baru, ini hukum perjanjian lama. Bagaimana dengan keyakinan kita hari ini? Itu tergantung daripada kebijaksanaan daripada gereja. Nah, secara khusus kita melihat dari ayat-ayat ini, dari Maleaki, ini perjanjian lama, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku. Wah, ada bagian ini ya. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, memasuki era perjanjian baru, apakah hal seperti ini masih berlaku? Tadi saya katakan, ada yang mungkin tidak memberlakukan, artinya itu dianggap perjanjian lama, tapi ada juga yang kemudian melihat bahwa memasuki era perjanjian baru itu berlaku hukum kasih karunia. Nah, apa arti daripada hukum kasih karunia? Nah, di sini kita melihat ya, di dalam Matius 5 ayat 41 itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Di situ dikatakan, siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil. Berjalanlah bersama dia sejauh apa? 2 mil. Wah. Jadi 1 mil itu adalah tuntutan-tuntutan daripada perjanjian lama. Tidak bisa kita hapus, hormatilah hari Sabat. Tidak bisa kita hapus untuk jangan mencuri. Tidak bisa kita hapus untuk jangan berzina. Karena itu pun tetap menjadi hukum kita pada hari ini. Janganlah juga menginginkan milik sesamamu manusia. Jangan menginginkan istrinya. Jangan menginginkan anaknya. Ya, itu suatu hukum dari perjanjian lama. Nah, dengan perpuluhan termasuk ada yang meyakini itu harus tetap menjadi hukum di era perjanjian baru. Tetapi kemudian ada hukum kasih karunia, dikatakan apa? Yang dituntut berjalan 1 mile, berjalanlah dengan dia sejauh 2 mile. Lah, perjanjian baru makin jauh jalannya ya. Makin tambah panjang begitu kan. Tuntutannya 1 mil, tetapi Tuhan Yesus berkata, berjalanlah sepanjang sejauh 2 mile, lebih banyak. Itu artinya apa? Artinya dalam tuntutan-tuntutan yang lebih, di situ berlaku hukum kasih karunia, artinya kita mengerti secara manusia kita tidak bisa lakukan hal ini. Ini berat. Tetapi kenapa saya bisa? Itu sekali lagi ada hukum kasih karunia. Dengan jujur berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini susah. Ini saya gak bisa. Ini saya tidak mampu. Tapi karena Engkau Tuhan sudah menebus aku. Aku hari ini mendapatkan keselamatan. Hari ini aku mendapatkan hak istimewa untuk taat kepada firman Tuhan. Dan akhirnya kita bisa melakukan itu semua dengan penuh sukacita. Tidak ada kerutuan, tidak ada keluh kesah. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Maka kita pernah mendengar cerita. Ada orang yang awalnya di dalam bisnisnya dia kasih adalah 1/10 kepada Tuhan. Wah, puji Tuhan ya. Besar kali loh itu. Kalau dapat cap tiao, kasih cetiao. Kalau dapat cepet tiao, kasih cap tiao. Kalau dapat 1 M, kasih 100 juta. Wah, gede. Biasanya di awal-awal kita bisa setia. Tapi kalau income-nya sudah makin besar, betul tidak? Kita masih bisa ikuti angka 1/10 itu. Banyak orang tidak sanggup. Nah, tetapi Bapak Ibu pasti pernah mendengar kisah juga. Bagaimana seseorang itu diberkati dalam bisnisnya. Dia tidak lagi berikan 1/10. Tapi dia berikan 3/10. Waduh, lebih besar. Dan kemudian Tuhan menyelenggarakan kasih karunia ke dalam bisnisnya. Ke dalam income-nya. Maka dia tidak lagi kasih 1/10.
Dia tidak lagi kasih 3/10. Dia berjalan sejauh 2 mile. Dia bisa kasih sampai 8/10. Sampai 9/10 itu menjadi milik Tuhan. Dan dia hanya menikmati yang 1/10 saja. Kita pernah mendengar kisah seperti itu. Bapak Ibu, ini sesuatu yang tidak mudah. Tetapi disinilah hukum kasih karunia. Yaitu intinya di dalam tuntutan hukum ternyata kita bisa melampaui. Bisa melampaui. Dan kenapa kita bisa melampaui? Itu karena ada Tuhan Yesus yang sudah mati, bangkit dan hidup bagi kita. Memberikan kita kuasa dan kemampuan. Amin. Nah, oleh karena itu, makanya dalam perjanjian baru bukan hanya pemberian materi yang penting. Tetapi di sini kita melihat bahwa adanya, nanti kita balik ke sini ya. Yang ke sini dulu. Oke. Adanya persembahan perjanjian baru itu persembahan tubuh. Nah, dalam persembahan tubuh, di situ dikatakan apa? Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dari Roma 12 ayat 1. Sehingga di dalam bagian ini kita perlu mengintegrasikan. Bukan hanya memberikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam jumlah materi, tetapi yang Tuhan tuntut dalam hidup kita yang sudah ditebus itu adalah suatu tubuh yang kudus, tubuh yang bersih, tubuh yang kita mau persembahkan kepada Tuhan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam pikiran kita. Karena kita adalah umat yang sudah dipisahkan oleh Tuhan, umat yang kudus. Sehingga mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan sampai kita beri uang banyak bagi gereja, tapi ternyata maaf, kita hidup di dalam dosa, berkanjang di dalam dosa. Tuhan tidak mau. Tuhan ingin kita mempersembahkan tubuh ini dengan baik. Karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Berikanlah hidup yang bersih bagi Tuhan. Amin. Nah, dalam pemberian yang tadi kita balik sedikit ya. Ada satu bagian firman Tuhan yang saya ingin bacakan bagi kita. Dalam seluruh tuntutan-tuntutan firman, dalam hukum kasih karunia, saya percaya bahwa kita harus melaluinya dengan penuh sukacita. Jangan kita melaluinya dengan penuh keluh kesah, termasuk hukum pemberian. Di sini kalau kita melihat, hendaklah masing-masing memberi menurut apa? Kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai pusing nih. Aduh, ini hukum hitungannya begini, harus begini. Iya, memang ada aturan-aturan. Karena kalau tidak ada standar, tidak aturan, kita juga bingung Bapak Ibu ya. Tahu dari mana kita sudah maju, tahu dari mana kita ketinggalan, tahu dari mana kita dari mana mau kemana. Itu karena ada ukuran, ada penggaris, ada standar. Sehingga kita mengerti, oh ini pernah ditetapkan oleh Tuhan sejumlah ini. Beberapa waktu yang lalu saya setiap pagi membaca Alkitab ya, secara flowing berurutan. Flowing itu artinya dalam satu hari bebas baca berapa pasal, berapa ayat, tapi berurutan. Jadi terus diurutkan. Makanya dalam Alkitab tuh ada benang seperti ini. Saya hanya membaca bagian yang saya melanjutkan yang kemarin terakhir saya baca. Nah, beberapa waktu yang lalu saya membaca dari itu imamat. Jadi ada suatu persembahan untuk penebus salah. Persembahan untuk penebusan. Nah, lalu ada kalimat yang sangat menarik, yaitu di situ saya membaca gini. Haruslah memberi sekian, begitu ya, sekian. Nah, sekiannya itu saya tidak terlalu paham karena memakai ukuran-ukuran dalam ukuran Yahudi, begitu kan. Nah, tetapi bagi orang miskin, nah ada kata, tetapi bagi orang miskin tidak boleh kurang dari sekian. Nah, gitu. Ada kalimat seperti itu. Jadi ditentukan. Jadi walaupun dia miskin, mau ketemu Tuhan, mau didamaikan, dia tidak bisa memberikan semaunya. Harus ada minimal. Bagi orang miskin minimal harus sekian. Waduh, di situ saya baru kaget juga. Ternyata orang miskin pun akhirnya harus berjuang untuk hidupnya. Amin. Jangan karena miskin datang kepada Tuhan memberikan sembarangan. Tidak.
Dan bagi orang yang bersandar kepada Tuhan, katakanlah ada orang miskin itu dituntut suatu standar dan dia ingin bertemu dengan Tuhan untuk memberkati dia pasti akan berjuang untuk mencapai standar pemberian tersebut. Dan saya percaya kalau dia anak Tuhan, dia akan bersandar kepada Tuhan untuk mendapatkan persembahan itu. Dan di sini firman Tuhan berkata apa? Bapak Ibu, soal pemberian. Penting sekali. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati, ya. Dan karena paksaan, jangan. Ikut Tuhan Yesus itu happy, ya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa bercukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ada amin Bapak Ibu? Nah, tapi sekali lagi kalau soal pemberian ini tidak mudah, ya. Dan saya mau mengajak kita melihat akan jemaat Makedonia, Bapak Ibu, di mana di situ Paulus berkata bahwa mereka memberi in rich generosity, ya. Artinya pemberiannya itu dia kaya di dalam kemurahan. Dalam memberi itu mereka kaya sekali. Nah, kenapa disebut kaya? Kalau kita lihat dari 2 Korintus 8 ayat-ayat ini, yang pertama, mereka memberi saat sedang mengalami penderitaan berat. Ya, itu di ayat yang kedua, Bapak Ibu. Kenapa disebut penderitaan berat? Secara detail, Alkitab tidak menjelaskan sebenarnya ada masalah apa saat itu di daerah Akhaya, ya. Tetapi kalau melihat akan sejarah, bahkan sampai hari ini, berbagai penderitaan berat itu sebenarnya masih mirip-mirip. Bencana alam. Satu wilayah kalau kena tsunami itu luluh lantak. Satu wilayah kalau kena gempa bumi itu luluh lantak. Satu wilayah kalau ada gunung yang erupsi, wah itu luluh lantak. Sama seperti hari ini. Tetapi hari ini dengan kecepatan transportasi, pengumpulan kekayaan dari berbagai negara, seperti kejadian tsunami tahun 2004 itu kan kecepatan daripada pertolongan itu sangat cepat. Dari bangsa-bangsa yang datang bahkan untuk membangun rumah, waktu itu adalah di Aceh. Tahun lalu saya dengan istri sempat ke Aceh, sampai lihat itu museum tsunami. Mengerikan kalau disebut ada the act of God. Bencana alam itu bahasa Inggrisnya the act of God, tindakan Allah. Ngeri ya. Itu bisa luluh lantak. Apalagi mungkin wabah, sakit penyakit. Zaman itu kalau ada satu wabah, satu kampung bisa meninggal. Iya. Karena belum ada teknologi obat-obatan seperti saat ini. Dan kita sudah melalui COVID beberapa tahun yang lalu. Itu betul, kematian yang massal di 4 penjuru mata angin di seluruh muka bumi terjadi kematian yang sangat mengerikan. Wabah terjadi di era modern, tetapi oleh karena vaksin, cepat sekali manusia dengan seluruh teknologi kepintaran membalikan segala keadaan. Nah, jadi ada berbagai penderitaan. Nah, ini semua pasti bikin akibatnya apa? Miskin, Bapak Ibu. Orang kena wabah, kena penderitaan, sampai panen itu juga berhenti, bisa. Maka yang kedua itu adalah disebut mereka dalam keadaan sangat miskin. Ya, tetapi dia memberi, oke? Nah, berikutnya adalah dikatakan sanggup memberi melampaui kemampuan. Udah kena penderitaan, miskin, bisa memberi melebihi kemampuan. Bapak Ibu, kalau kita miskin, itu sukar sekali memberi. Karena secara logika kita akan saving, ya, kita akan simpen yang kita punya. Tidak mungkin kita kasih orang, lah uangnya aku aja udah mau habis, aku punya istri, aku punya anak, aku harus pelihara. Maka apa yang kita punya kita akan keep. Nah, tetapi saat Rasul Paulus datang ke Makedonia, menyatakan satu kerinduan untuk mengumpulkan uang bagi jemaat di Yerusalem yang saat itu juga sedang di dalam situasi yang sangat berat. Dalam perjalanan Paulus dalam mission tripnya itu ada 3 kali. Nah, ini adalah ketiga, dia mengumpulkan uang bagi jemaat di Yerusalem dan dia umumkan kepada jemaat di Makedonia. Dan respon daripada jemaat Makedonia ini adalah yang sangat mengagetkan Rasul Paulus. Oleh karena apa? Di dalam kemiskinannya mereka, ternyata mereka mau untuk ikut memberi.
Nah, mereka kaya juga dikatakan apa? Karena mendesak untuk ikut ambil bagian, ya. Ya, kalau miskin kan kadang-kadang kita pikir, ya aduh, gua juga lagi susah duit. Yang lain aja deh, yang lain tuh orang kaya masih banyak. Biarkan orang kaya itu yang memberikan, kan aku lagi nggak punya. Jadi skip dulu ya. Kali ini nggak ikutan. Tapi jemaat Makedonia saat itu dalam keadaan menderita, sangat miskin, bisa memberi melampaui kemampuan, bahkan mendesak, ya, saya miskin Pak Paulus, tapi saya mau ikutan. Jangan, kamu perlu simpan buat keluarga kamu, gak apa-apa, nanti Tuhan pasti sediakan, kami ingin memberikan. Waduh, ini suatu tekad yang sangat mengagetkan Rasul Paulus, ya. Dan dikatakan apa, saat udah dikumpul, dipikir cuman dapat gotiau, ternyata dapat lebih mungkin dari gotiau, mungkin juga cap gotiau, begitu ya, mungkin 3 kali lipat, sehingga dikatakan dia memberi lebih banyak dari yang diharapkan. Hamba Tuhan seperti Paulus punya mata yang jeli, dia bisa berhitung. Seperti tadi saya katakan, dia pikir-pikir, oh mungkin ini sekitar 5 juta kali, karena keadaan mereka lagi berat. Tapi begitu dikumpulkan, Rasul Paulus kaget, memberi lebih banyak dari yang diharapkan. Nah, pertanyaan kita, kok bisa? Ya, kok bisa? Nah, Paulus menjelaskan, Bapak Ibu, di dalam ayat-ayatnya, di situ dikatakan, di dalam ayat yang pertama, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang apa? Kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Nah, jadi mereka kaya dalam kemurahan oleh karena kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepada jemaat Makedonia. Jikalau kita mencoba mencari tahu ya, apa sih arti daripada kasih karunia, maka saya merasa kalimat di mulut saya ini kurang bisa untuk menjelaskan. Karena ini sesuatu yang sangat besar, yang sangat maha, yang sangat melampaui, extraordinary, out of the box, dan sangat jauh daripada apa yang saya bisa pikirkan dan bisa saya ucapkan. Ini sesuatu yang sangat besar, sangat mulia, yang diterima oleh manusia yang berdosa seperti kita. Jadi sesuatu yang indah, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang mulia, sesuatu yang megah, diterima oleh orang yang tidak layak seperti kita semua. Karena kita semua sudah jatuh di dalam dosa. Dan bagaimana kasih karunia ini bisa nyata? Yaitu itu merefer kepada pribadi daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia adalah kasih karunia yang utama, kasih karunia yang sejati. Bapak Ibu, pernah susah ya hidup ya? Pernah sedih ya hidup ya? Pernah galau hidup? Saya pernah sedih, pernah galau, pernah susah. Saya bertobat, percaya kepada Tuhan, itu waktu saya umur 19 tahun. Hari ini saya umur 53, artinya sudah 30 tahun lebih saya ikut Tuhan. Dalam keadaan paling gelap, keadaan paling susah, paling sedih, paling galau. Seringkali yang muncul dalam hati saya apa? Untung saya masih punya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu, kasih karunia yang besar itu dalam diri pribadi Tuhan Yesus yang kita miliki, itu akhirnya melahirkan akan iman. Ya, kita lihat ya di sini. Kasih karunia Allah melahirkan iman bagi setiap orang percaya. Iman, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di situ kita perlu iman. Hari ini, jikalau saya bertanya dari mimbar ini, Bapak Ibu, jikalau hari ini kita meninggal, masuk surga apa masuk neraka? Halo? Kalau Bapak Ibu bisa berkata dengan bold ya. Bold itu adalah hati yang bulat, teguh. Saya masuk surga. Maka itu disebut sebagai saving faith. Beriman pasti diselamatkan. Tapi saya kasih tahu loh, saya cukup banyak ketemu orang Kristen ya. Mereka masih suka ragu. Apa iya ya Pak Chang, saya masih bisa masuk surga? Saya kayaknya banyak kesalahan. Sampai hari ini juga saya masih berbuat dosa dan seterusnya dan seterusnya.
Jikalau betul hari ini kita telah mengalami kasih karunia Allah, saya mau kasih tahu. Yang pertama, kita memiliki saving faith. Bahwa masuknya kita ke sorga bukan karena perbuatan kita, tetapi karena perbuatan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di atas kayu salib itu dikatakan sudah selesai. Sudah selesai akan seluruh masalah daripada dosa kita. Diselesaikan oleh Tuhan Yesus secara sempurna di atas kayu salib. Dan salib yang telah mematikan dia, tidak menghentikan dia. Dia bangkit daripada kematian, bangkit pada hari yang ketiga. Maka dikatakan, maut di manakah sengatmu? Maut itu sudah dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dia satu-satunya pemimpin agama yang pernah bangkit dari kematian, merebut akan hidup itu bagi dirinya sendiri. Dan dia berhak memberikannya kepada setiap kita yang beriman kepada dia. Nah Bapak Ibu, jikalau hari ini apapun keadaan kita, kita bisa dengan tenang berkata, iya, saya pasti masuk surga. Nah itu disebut saving faith. Tapi kita kan belum pulang ke surga ya, betul nggak Bapak Ibu? Kayaknya masih banyak orang nih yang masih senang hidup di dunia ya. Maka kita perlu disebut apa? Yang kedua, living faith. Nah apa itu living faith? Itu adalah beriman untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Walau sulit akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan untuk masa sekarang juga untuk masa yang akan datang. Nah, pertanyaannya, sebagai orang Kristen, apakah kita memiliki living faith? Iman untuk hidup, bukan sembarang hidup. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Tetapi hidup untuk sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Ini adalah sebuah perjuangan. Termasuk di dalamnya soal pemberian. Yang dari awal tadi saya sudah uraikan. Apakah hari ini kita bisa memberi sesuai dengan yang Tuhan mau? Atau bagian ini ternyata tidak hidup di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, Jemaat Makedonia bisa memberi melebihi dari perhitungan daripada Rasul Paulus, sampai Rasul Paulus itu kaget. Kok bisa kasih seperti ini pada mereka menderita, miskin, mendesak untuk memberi. Waktu ngasih tidak sembarangan. Bukan receh, bukan sisa, tetapi memberi yang terbaik. Ini karena ada kasih karunia yang nyata, yang dibuktikan dengan living faith. Yang kemudian oleh Rasul Paulus, dia ceritakan di dalam surat Korintus ini dan dibaca oleh berbagai jemaat yang ada di daerah Akhaya, dan itu menimbulkan, menghidupkan daripada iman banyak orang. Hari ini saya tidak tahu bagaimana situasi kita semua. Puji Tuhan ya, kalau semuanya baik-baik. Tapi mungkin ada situasi gelap, situasi sulit, situasi tidak mudah. Tetapi living faith itu berkata kepada kita bahwa ada Tuhan yang menghendaki apapun keadaan kita untuk kita tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Dan saat kita tidak bisa, manusia tidak bisa itu manusia alamiah. Saya juga sering bilang, Tuhan, saya tidak bisa. Tuhan, saya tidak mampu. Hukum ini terlalu tinggi. Tuntutan ini terlalu berat. Maka ada hukum kasih karunia. Dan hukum kasih karunia itu sekali lagi berkata, engkau dituntut 1 mile, berjalanlah 2 mile dengan dia. Bukan dengan kepala tertunduk lesu, tetapi dengan hati yang penuh semangat dan penuh sukacita, sambil kepala itu melihat kepada Tuhan, sumber segala kebaikan. Bapak Ibu, saya berharap kita boleh membuktikan iman setiap kita. Di dalam apa? Salah satunya yang Tuhan lihat adalah melalui pemberian kita. Jikalau kita masih memberikan yang ngasal, tidak pernah secara spesifik, betul-betul menghitung berapa yang saya terima, berapa yang saya mau berikan kepada Tuhan, kita betul orang Kristen asal-asalan. Yang penting aku kasih. Selesai. Kamu kasih berapa? Ya pokoknya aku kasih. Itu ngasal. Jangan kita menyedihkan hati Tuhan. Karena tindakan seperti itu bukan lahir dari iman.
Tetapi tindakan yang lahir dari iman di hadapan Tuhan, dia punya perhitungan yang presisi. Mari waktu kita memberikan, kita juga berani menghitung. Saya menulis buku ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa temukan buku di bawah. Itu adalah buku karya saya yang kelima dan keenam. Nah, buku yang kelima ini, Song of Merit, itu sudah naik cetak sampai 6 kali. Jadi nanti kalau Bapak Ibu temukan di bawah itu cetakan yang ke-6. Artinya itu sudah memberkati ribuan. Tapi waktu buku ini dicetak, saya tahu ini adalah kasih karunia Tuhan bagi saya. Saya serius, saya pernah menghitung berapa jumlah buku yang harus saya berikan kepada hamba-hamba Tuhan. Saya betul-betul hitung. Sebagai apa sih? Kenapa saya harus hitung? Kenapa enggak ya? Pokoknya ketemu ya dikasih. Pokoknya saya nanti tidak tahu berapa yang saya kasih. Saya pernah menghitung. Sampai saya pernah berikan 1/10 waktu itu. Dari jumlah yang dicetak, 1/10 itu saya berikan kepada satu sinode. Itu jumlahnya exactly. Itu adalah 1/10. Ya Tuhan, maaf ya baru bisa kasih 1/10. Sementara ada orang yang mungkin sudah bisa memberi lebih daripada 1/10. Artinya apa? Iman melahirkan sebuah perjuangan kehidupan. Dan perjuangan kehidupan itu adalah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Dia tahu kepada siapa dia memberi, itu kepada kita yang sampai hari ini memelihara hati yang serius di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk jemaat Makedonia. Ini sama sekali tidak mudah. Ini sama sekali di luar daripada kemampuan kami sebagai manusia. Nah, oleh karena situasi hari-hari ini juga tidak mudah. Perekonomian begitu lesu. Tetapi kami mengerti di dalam hari ulang tahun gereja Isa Al-Masih Kudus yang ke-71, maka tema adalah dari from mercy to mercy. Dari kemurahan kepada kemurahan. Dan tolonglah kami ya Tuhan, di dalam segala keadaan kami, yang kami merasa begitu tidak mudah, begitu sukar. Berikan kami saving faith. Iman yang percaya bahwa kami akan diselamatkan oleh Tuhan untuk selamanya. Berikan kami living faith. Iman untuk hidup sesuai dengan tuntutan Tuhan. Supaya Tuhan Engkau disenangkan dan hidup kami boleh bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh doa ini. Amin. Sampai ketemu buat teman-teman yang ada di Kudus. Kita akan bertemu di acara ulang tahun dari Giaku ke-71. Oke? Sampai bertemu di sana. Sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan dan tentunya kita mengucap syukur. Oke teman-teman di Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom seluruh jemaat Giaku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berikut adalah warta sepekan minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Chang Kuifa dari Bandung pada ibadah raya pertama dan kedua. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Dukung dalam doa untuk keempat saudara kita yang akan masuk dalam baptisan air pada tanggal 13 bulan Agustus 2025 pukul 4 sore. Nama-nama keempat saudara kita dapat dilihat di media cetak maupun elektronik. Apabila ada keberatan yang sah, dapat disampaikan kepada Pendeta Elisa paling lambat hari Minggu, tanggal 3 Agustus. Ibadah perayaan ulang tahun ke-71 Giaku akan diadakan tanggal 15 Juli pukul 6 sore. Dibuka oleh paduan suara Mazmur Bakti. Pujian dan penyembahan dilayani oleh Febe Gladi dan pengkhotbah oleh Pendeta Minggus. Dengan tema From Mercy to Mercy, mengundang jemaat untuk ramaikan ulang tahun Giaku yang ke-71. Senin, tanggal 14 bulan Juli ini, akan diadakan klinik, pembelajaran pujian dan penyembahan, pukul 6 sore bertempat di ruang ibadah Giaku lantai kedua. Mengundang seluruh tim puji-pujian dan penyembahan Giaku untuk hadir. Acara ini akan dilayani oleh Gladi Febe Tuo. Bidstone Pagi Raya Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu, 19 bulan Juli 2025, jam 5 pagi, di ruang serbaguna lantai 1. Perayaan 2 tahun Bereamart Giaku. Bereamart bakal banjir hadiah sepanjang bulan Juli setiap minggu. Belanja minimal Rp25.000 dapat memenangkan grand prize
dan banyak hadiah hiburan lainnya. Ingat, setiap minggu sepanjang bulan Juli, mari datang dan selalu belanja di Berea Mart. Berea Mart melayani dengan hati. Kepada Bapak, Ibu dan Saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini, atau dapat juga melalui kris yang tertera dalam warta. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Almasih Kudus, serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Almasih. Untuk mendapatkan informasi seputar gereja ini terupdate, demikian Warta Sepekan, Giaku. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di depan kantin Piria dijual buku yang ditulis oleh Bapak Chang Kuifa dan Ibu Liana dengan harga 150.000. Saudara dapat 3 buku. Dipersilahkan bagi Bapak Ibu Saudara yang berminat untuk nanti selesai ibadah bisa menuju di depan kantin Piria. Kemudian yang berikutnya, siang hari ini saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang di ibadah siang hari ini. Kalau ada, boleh bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu majelis akan menyambut saudara. Baik, ada satu, kita kasih aplaus. Oke, selamat datang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Baik, yang berikutnya kita akan berdoa untuk jemaat yang berulang tahun. Dari tanggal 7 sampai tanggal 13 Juli. Kalau ada di antara tanggal 7 sampai tanggal 13 Juli dipersilahkan bisa bangkit berdiri. Bapak Ibu akan menerima kenang-kenangan dari gereja. Oke, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya persilahkan Pak Minggus untuk berdoa. Mari kita terus menjadi saksi Tuhan dan beritakanlah kabar sukacita. Teruslah hidup di dalam kemurahan, dari kemurahan kepada kemurahan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, berkati Pendeta Chang Kuifa dan istrinya Ibu Liana dalam pelayanan mereka sebagai konselor Kristen, sebagai hamba Tuhan. Biarlah pelayanannya boleh semakin memberkati. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Berkati satu persatu, biarlah mereka hidup di dalam kasih karunia Tuhan, berkati masa depan, kesehatan, karir, keluarga, dan studinya. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang memberikan hidup mereka kepada Tuhan dan pada ibadah ini memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan pelayanan di rumah Tuhan. Berkati tangan yang sudah memberi dengan sukacita. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit dan usia lanjut. Kami berdoa untuk Ibu Mayek, Ibu Tina, Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Sri Harwati, Ibu Sulistiowati, Ibu Oi Bianio, Ibu Rahel Markati, Ibu Tika, Ibu Jun, Ibu Lim Liep Niepnio, Ibu Linda, Ibu Lili, Ibu Melani Cuanio, Ibu Livia Megasari, Bapak Yosia Hendra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subakti, Bapak Beni Sapuryanto, Bapak Wagio, Bapak Rudi Susanto, Bapak Huliang, Bapak Agus, Bapak Andre Wiguno. Berkati mereka ya Tuhan, sembuhkanlah sakit mereka. Kalau mereka ada sedang bergumul berjuang dengan menghadapi sakit penyakit, kuatkanlah iman mereka. Para lansia yang terbaring di tempat tidur, Tuhan berkati mereka, hiburkanlah dengan Roh Kudus-Mu. Kami berdoa untuk kota ini, kota Kudus dan negara kami, berilah keamanan, kesejahteraan, para pejabatnya boleh mencintai kebenaran, menjauhkan hidup mereka dari kolusi,
dari nepotisme, dari kolusi. Kami sungguh mohon supaya negara ini menjadi takut akan Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu, keluarga demi keluarga, anak-anak muda yang sedang merintis karir di kota ini. Berkati masa depan mereka, berkati setiap pekerjaan dari anak-anak-Mu, apa yang dipegangnya, diusahakannya boleh Tuhan berkati dan berhasil. Kami berdoa untuk perdamaian dunia, kiranya bangsa-bangsa boleh hidup rukun satu sama lain dan menjauhi peperangan. Jadikanlah kami pembawa damai di mana saja kami berada. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa bersama-sama doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bukti dari segala
Thank you semua.